Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galan Ramadan Harya Galib, NIM 2006 0511 03 kali 8. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum 7 binary trees. Ya, sebelum kita menuju ke soal praktikumnya, saya akan sedikit mereview mengenai codingannya. Oh, maaf. Jadi di sini kita memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah node. Node ini adalah sebentar, saya buka Paint dulu. Paint. Jadi di binary tree itu kita ada root, terus ada node, node. Ini juga node. Ini node, tapi node yang ini sebagai namanya root. Tulisannya saya jelek, nggak apa-apa lah. Nah, ini adalah child dari rootnya. Tapi dia juga merupakan parent dari node yang di bawahnya. Jadi begitu. Oke, lanjut. Dan save. Di sini juga ada display node, metodenya nanti dipanggil di display tree ini. Oke, di paling atas kita memiliki Java util. Java util ini untuk memanggil library stack dari Java. Nah, seperti ini. Stack ini sama saja dengan stack yang sebelumnya. Hanya saja ini kita manggilnya pakai library Java-nya. Oke, begitu. Kita lanjut ke objek. Ini ada method untuk find. Find ini nanti untuk mencari value yang diinputkan ini di dalam binary tree. Nanti dicoba saja. Belum coba. Yang kedua adalah metode insert. Insert ini adalah untuk memasukkan node, datanya dan ID-nya ke dalam node baru ke binary tree. Tergantung nanti value-nya berapa, dia akan masuk kemana. Jadi ini ada objek baru, new node.id, ini ditampung ke dalam parameternya. Ini juga ada if condition, else condition, while condition, dan seterusnya. Ini adalah jawaban soal nomor 2, tapi nanti saja. Yang kedua adalah public boolean delete. Delete ini kemarin saya research ada butuh 1 hari. Jadi ada 3 jenis delete. Yang pertama itu delete yang tidak punya children, dalam artian dia adalah leave-nya langsung. Ini masih berapa menit ini? 2 menit, oke. Kita coba buka Paint. Jadi dia delete yang nggak ada children-nya. Hijau. Ini root, ini parent, ini leave, ini leave, ini leave. Anggap saja di sini juga ada. Terus ini ada garisnya. Garis. Anggap saja ini binary tree ya. Jadi yang pertama adalah kondisi yang paling mudah, yaitu menghapus atau mendelete yang leave. Leave adalah pucuknya. Apa pucuk itu? ujung dari binary tree yang dia tidak punyai left child atau right child, dan dia bukan merupakan parent, dia adalah leave atau child-nya. Kita hapusnya tinggal hapus saja, tinggal hapus datanya. Mana tadi? Ini penjelasannya rumit pokok. Node yang delete leave, mencari value yang delete hanya dengan cara pindah dari batang kiri dan kanan saja sampai ketemu value yang ingin dihapus. Misal yang ingin dicari 12, jika 12 dibandingkan root kan dia di sebelah kiri atau left child, batang sebelah kiri, maka dia secara descendant atau secara satu jalur itu dia langsung ke kiri sini. Nanti dia diceki per rantingnya sampai ketemu dengan value-nya. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah kondisi di mana kita menghapus parent yang memiliki satu child. Misalkan kita ingin menghapus ini. Itu ada sendiri kondisinya. Dengan codingannya itu seperti ini codingan untuk delete satu child, parent dengan satu child. Situasi yang akan ditemui ketika delete satu child ada 4 situasi kemungkinan case 1 dan 2. Dari node yang akan dihapus kemungkinan bisa antara left atau right child. Kemungkinan case 2, ketiga dan 4 setiap dari case 1 dan 2 node yang akan di-delete bisa jadi di antara left atau right child dari parentnya. Rumit sih. Jadi misalkan gini, kita ingin menghapus parent yang ini kan secara codingan ini kan kita nggak bisa langsung menargetkan ke sini.
dia pasti akan memikirkan dua child yang ada, right atau left childnya. Jadi seperti itu. Untuk codingannya seperti ini, ada kemarin saya jabarkan sedikit sepertinya. Ini kasus spesialnya. Ada juga kasus spesial jika situasinya adalah root yang ingin di delete. Root itu yang ini. Ya, oke, seperti itulah. Ini penjelasannya. Jika dibacakan lama, yang case ketiga adalah node yang memiliki two children atau memiliki dua anak. Contohnya adalah node yang ini. Dia kan memiliki dua children di sini. Nah, jika kita ingin menghapus node yang ini, kondisinya juga beda lagi. Karena ketika kita ingin menghapus ini, otomatis kan bawahnya ini juga masih ada nodenya. Ini nanti ini akan ikut dibandingkan dengan node yang lainnya dan gerak ke atas menggantikan node yang dihapus. Secara mudahnya, kita itu ketika ingin menghapus node yang ini, maka secara otomatis programnya harus mencari node terkecil yang ada di dalam satu jalur ini, yang bisa menjadi nilai tengah baru di sini, menggantikan parent yang sudah dihapus sebelumnya. Untuk codingannya itu seperti ini, dengan successor ini penerusnya, yang tadi saya maksud menggantikan. Ini penjelasannya sangat panjang. Ini sudah berapa menit ini? 6 menit. Oke lah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja masuk ke soal. Yang pertama adalah mendapatkan value maksimum dan minimum pada tree. Ini masih ada apa ya? Maksimum, pre-order, traverse, display. Oke, traverse tidak saya jelaskan. Pokok intinya ada pre-order, in-order, sama post-order. Mana tadi? Minimum. Nah, ini kode minimum. Oke. Yang ini adalah metode untuk mencari minimum, yang ini adalah mencari maksimum. Ketika minimum kan ketika minimum dia itu fokusnya ke left child, ke batang sebelah kiri, ke anak sebelah kiri, ranting sebelah kiri, descendant atau jalur sebelah kiri. Ketika maksimum dia fokusnya ke jalur sebelah kanan. Itu udah bawaan dari binary tree. Nah, kedua metode ini dipanggil ke dalam void look. Look ini adalah untuk look atau melihat ke dalam binary tree, mencari data minimum dan data maksimumnya. Kita pakai switch case seperti traverse ini. Lalu minimum dan maksimum ini dipanggil ke dalam tree app-nya. Kita buatkan case baru lagi di sini. Nah, ketika tadi kan sudah oke lah. Nah, ini enter type 1 atau 2. Satu ini adalah minimum, yang kedua adalah maksimum. Oke, kita coba jalankan. Run. Seharusnya data minimumnya kita coba show dulu ya. Show look 1 seharusnya 12. Oke. Look 2 97 12 97 betul. Oke, yang kedua adalah apa ini? Modifikasi metode insert pada kelas tree sehingga tidak mungkin adanya duplikat key. Jadi saya cukup sederhana saja, kita tambahi sebuah kondisi di dalamnya. Nah, ini untuk insertnya kan seperti ini ya. Aduh, void insert sangat panjang. Kita berikan else if condition jika ID yang diinputkan itu sama dengan current ID. Current ID adalah ID yang sudah ada. Jadi ketika kita inputkan data itu, dia otomatis akan mengecek semua node yang ada di dalam binary tree. Ketika dia yang kita inputkan itu sama, dia akan otomatis bilang seperti ini. ID sudah digunakan, ya bukan ID yang lainnya. Coba kita show dulu. Di sini misalkan kita ingin menginputkan dengan ID 12 ya. Tidak bisa. Nah, seperti itu. ID sudah digunakan, inputkan ID lainnya. Jika kita misalkan ingin menginputkan lainnya, misalkan ID-nya 13 dengan isinya adalah saya, maka dia akan bisa. Nah, seperti itu. Kita show. Nah, ini yang muncul 13 di sini. Coba kita find 13 muncul saya. Kita coba delete 13, kita show 13-nya hilang. Kita coba delete lagi yang parent satu child 30, maka 33-nya nanti naik. Coba kita show lagi. Yang delete terakhir adalah parent 2 child. Kita coba delete 25. Kalau 25 di delete, seharusnya yang naik adalah 33. Coba kan? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Yang terakhir adalah traverse sebelum T1, T2, T3. Nah, ini adalah traverse. Ada pre-order, in-order, dan post-order. Apakah sudah habis? Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Maaf, traverse-nya tidak ada waktu untuk menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.